sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah. Karena Allah kadang menilai banyak, sedikitnya impak kita tuh kada. Allah menilai niat dan keinginan kita. Apa aja Allah? La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah tuh kadang membebankan kita di luar kemampuan kita. Dan Allah akan menjadikan kesulitan, menjadikan kemudahan setelah kesulitan. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Jadi bila kita tuh dalam keadaan sempit, dalam keadaan kada nyaman, dalam keadaan terjepit, Allah menyuruh kita berimpak. Karena jar Allah apa? Allah itu kadang membebani kita di luar kemampuan kita. Jadi bila ada bisi masalah, ingatakan kada Allah tuh membebani kita di luar kemampuan kita. Berarti bila kita diberikan oleh Allah cobaan ujian, pasti kita mampu menghadapinya. Karena kadang mungkin Allah memberi ujian tuh di luar batas kemampuan kita. Allah tuh maha adil. Orang ke SD ujiannya SD juga, orang ke SMP ujiannya SMP juga sama. Beda tergantung kemampuannya. Itu juga Allah membebani kita. Cuma kadang bisa ya Allah, ulun kada sanggup ya Allah. Kadang kita kayak itu ujian. Maka dari itu, ya Allah la yukallifullah nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullah ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan sesudah kesulitan itu kemudahan. Asal orangnya itu rajin berinfak. Nah, itu ciri pertama orang yang bertakwa itu ada sayang lawan harta. Ada memiliki sifat kikir. Jadi orang yang bertakwa itu hilang sudah sifat kikir yang ada di dalam hatinya, hilang sudah. Nah, ciri yang kedua, orang yang bertakwa itu wal kadhiminal ghaidha. Ciri yang kedua, orang yang bertakwa itu orang-orang yang menahan amarahnya. Orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Ini ciri orang yang bertakwa yang kedua. Jadi orang bilanya mendapat predikat takwa, ampih penyarikan. Karena cirinya adalah Allah wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang mampu menahan marah. Sebenarnya ini mampu aja, ini tuh kawa disaring, cuma kawa menahan amarahnya. Ini luar biasa. Orang yang kawa menahan amarah ini mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahalanya banyak benar nih amalannya. Jadi kadang alih-alih amalan hendak dapat banyak pahala, bila pian disambati orang, dihina orang, diremehkan orang, disambati orang, awas sabar karena membalas. Biar aja yang menyambat, sabar aja, diam aja. Ini luar biasa nih pahalanya. Dapat rahmat Allah, dapat pahala luar biasa. Tapi apabila ingin membalas, tukar dapat apa-apa. Bila membalas, makanya ini amalan yang ringan tapi sulit diamalkan. Ya. Kadang kita disambat orang sebatik, balasannya bilang 10 batik balasannya. Itu kan ada apa faedahnya? Karena sifat orang yang bertakwa itu ingin mampu menahan emosi, menahan marah. Sebab juga Nabi SAW menasihati seorang yang bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, ausini, wahai Nabi, nasihati ulun. Ujar Nabi apa? La taghdab miraran. La taghdab, ya Nabi. Berulang-ulang Nabi mengatakan kepada orang itu yang minta nasihat lawan Nabi, ya Nabi jangan engkau marah. Itu aja nasihat Rasulullah. Jangan jika marah, jangan jika turunkan emosi kamu. Artinya sabar, tahan amarah engkau. Dari segi kesehatan pun orang yang pemarah ini, orang yang marah ini, orang yang emosian ini, yang pertama imun tubuhnya berkurang. Jadi orang yang sarik, yang emosi itu imunnya itu turun. Sebaliknya orang yang senang terus, orang yang gembira terus, itu meningkat imun tubuhnya, sehat awak. Jadi bawa bahagia aja hidup tuh, ya, sehat. duit gak ada kak.
Bawa tertawanya, jangan ketawa sorongan. Nah, bahaya bu. Jadi amun emosi terus, tarik terus, itu imun tubuh menurun. Yang kedua, pulang menurut penelitian kesehatan orang yang emosi, yang pemarah ini cepat tuha. Nakas tuha. Tapi orang yang gembira terus, orang yang senang terus, ini awet muda. Makanya ibu-ibu di sini awet muda bertahan. Karena kadang emosian orangnya. Enggak, Pak. Orangnya sabar semua, Pak. Sabar bertahan ya, Pak. Ini amalannya. Jadi ciri kedua orang yang bertakwa itu mampu menahan emosinya. Itu nasihat Rasulullah SAW. Nabi la taghdab, jangan engkau marah. Balasannya adalah surga. Kayak apa caranya terapi Nabi supaya kita tuh kawan mengendalikan emosi? Rasulullah mengajarkan yang pertama, jar Nabi bila kita haratan sarik, fa idza ghadiba ahadukum fasta'id billah. Bila kita sarik, bila kita marah, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billah. Karena marah itu daripada syaitan. Syaitan itu daripada api. Makanya orang yang marah itu berapi-api. Jadi baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Itu Nabi yang menyuruh. Yang kedua pulang cara meredam amarah itu jar Nabi. Barang siapa yang marah, fasakata, hendaklah ia diam. Jadi jangan berpandir. Kita sarik, kita marah, diam aja. Ya maksudnya ada menurutakan emosi kita. Pasal kata jangan Nabi. Itu yang kedua. Yang ketiga caranya mengubah posisi. Mengubah posisi itu artinya Nabi jika kalian sedang marah, apabila inya berdiri bawa duduk, ubah posisinya. Karena sarik kita berdiri bawa duduk, bawa bertenang. Bila duduk sudah pada kawajua tenang bawa berbaring ya Rasulullah. Bawa berabah sudah. Itu di antara hadis Rasulullah. Ya, membawa berjalan bagus juga bang. Bawa refreshing ya. Kalau menghilangkan rasa kada nyaman tadi. Berabah masih sarik juga Pak, baik bawa berjalan yang berabah masih sarik juga, bawa guring. Ada kau guring juga, ya bawa berjalan tadi. Nah, itu menghilangkan supaya kita jangan menurutkan rasa marah karena ini nasihat Rasulullah. Nah, yang ketiga, ciri orang yang bertakwa itu adalah wal afina 'anil nas, memaafkan sesama manusia. Orang yang bertakwa itu cirinya memaafkan kesalahan orang, artinya hilang dendam yang ada di dalam hati. Ini yang paling bagus juga amalan orang yang bertakwa. Artinya jangan ada lagi dendam kita, habiskan sudah, maafkan segala kesalahan orang. Maafkan aja. Ini amalan yang bagus. Dua orang tuh datang kadang-kadang minta maaf lawan kita, maafkan aja. Al-Imam Hasanul Basri rahimahullah, seorang ulama besar, setiap malam sedin berdoa, Allahumma a'fi man zalamani. Ya Allah, maafkan, ampuni dosa orang yang menzalimi aku ya Allah. Itu doa Hasan Basri. Sidin berdoa tiap malam, ya Allah, ampuni, maafkan orang yang menyakiti ulun. Jadi sahabat Sidin mendengar setiap malam Imam Hasan Basri ini berdoa nangka itu. Jadi jar kawan Sidin untung benar orang yang menyakiti Sidin ini. Didoakan Sidin terus. Lalu bertakun sahabat Sidin, wahai Imam Hasan Basri, kenapa pian ini ketujuh mendoakan orang yang menzalimi pian? Ujar Sidin, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan orang, siapa yang berbuat baik lawan orang, itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak pahala orang yang kita maafkan. Makin banyak orang yang menyakiti kita doakan, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah maafkan dia, banyak kita dapat pahala. Itu sifat pemaaf yang luar biasa. Nah, sampai-sampai Rasulullah pernah berkisah, ujar Nabi SAW,
aku pernah melihat ujar Rasulullah di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ada seseorang yang menuntut saudaranya ketika di akhirat. Jadi di akhirat kena ada orang yang menuntut kena. Apa tuntutannya lawan saudaranya? Ya Allah, inya ini di dunia katuju menyakiti ulun, inya ini di dunia katuju menyakiti ulun. Ya Allah, ambil pahalanya kesan ulun ya Allah. Ujar Allah, apa ujar Allah? Kayak apa hendak mengambil pahalanya? Orangnya kan lebih si amal. Yang menyambati ikannya orangnya kan lebih si amal. Apa pahalanya yang diambil? Mahalnya habis sih. Maka itu ya Allah, ujar nang tadi dosa ulun bariakan lawannya. Lalu ujar Allah, ayuha maka itu. Dosa ulun di orang hari kiamat itu tuntutan tuh enak. Tapi ketika itu Allah memperlihatkan satu istana yang luar biasa bagusnya istana itu. Berarti dunia luar biasa itu mau istananya di apa dengan emas dan perak, taman yang luar biasa. Takajud nang melihat nang menuntut saudaranya itu takajud, ya Allah bagusnya itu istana siapa? Itu ampun Nabi siapa? Itu ampun apa guys orang yang beramal apa nang diisi istana nang ganal itu. Ujar Allah, itu milik orang yang mampu membayarnya. Siapa nang kau membayarnya? Ujar Allah, siapa nang kau menebusnya itu ampuninya. Istana nang ganal itu. Lalu ujar nang orang menuntut tadi, apa ya Allah bayarnya? Apa tebusannya supaya ulun dapat istana nang ganal itu? Ujar Allah, itu aku bariakan bagi orang yang memaafkan saudaranya. Lalu ujarnya, amun gitu ya Allah, maafakan jangan orang tadi itu ya Allah. Asal ulun dapat pahala. Ya Allah, amun gitu ikan tuntun tangan saudaramu bawainnya masuk ke dalam surga. Nah luar biasa jangan Nabi. Allah itu senang lawan orang yang pemaaf. Allah tuh senang bener gembira lawan orang yang pemaaf. Dan Allah ada senang lawan orang yang dendam. Makanya dalam surga itu digambarkan Allah tidak ada lagi saling dendam mendendam. Mereka saling duduk berhadapan, saling gembira. Makanya dalam Quran ada doa yang diajarkan oleh Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa saudara-saudara kami yang beriman yang telah terdahulu, dan jangan dijadikan dalam hati kami ini rasa dendam terhadap orang-orang Islam. Jadi amun sudah hilang rasa dendam di hati ini, maka selamat kita hidup dunia akhirat. Itu ciri orang yang penghuni surga yang dalam hatinya ada rasa dendam. Nah jadi hilang akan aja rasa dendam yang ada di hati, yang rasa dengkel lawan orang hilang akan aja. Doakan aja ini, mudahan ini dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mun ada utang tagih aja. Lawas ke itu nggak ya? Ujar Nabi, bila saudara kita tuh berhutang, kita tagih, kita ingatkan sama kita menyelamatkan saudara kita. Karena hutang ini kaitannya bila sudah meninggal kada tuh bayar, ruhnya mu'allaqun bainas sama wal ardh. Ruhnya kada kawan naik antara langit dan bumi bergantungan. Apabila hutangnya masih belum. Jadi kita bila ada kawan saudara kan nang hutang lawan kita, ingatkan. Jangan didiamkan. Yang Nabi bila kita mengingatkan, kita menyelamatkan ninya berarti. Tapi Syarif jangan diingatkan. Orangnya Syarif itu urusannya ya Syarif. Yang penting aku mengingatkan ikam. Aku mengingatkan ikam supaya ikam jangan terkait karena di dunia di dalam akhirat. Tangpuluh masih di dunia, amun sudah di akhirat kada kau dibayarin lagi kan, apalagi dibayarin di akhirat duit kada lagi sudah kalau payu lagi dah. Nah jadi kita saling mengingatkan lawan saudara-saudara kita. Masalah hutang ini masalah beda dengan memaafkan. Amun kesalahannya mendikte maafin, tapi amun hutang harus dibayari. Kecuali nang punya hutang ini mah ikhlasakan, nang bisi nang
dihutang dari ini namanya ikhlas sama kita. Mesti dintu kada kau bayar lagi kayaknya sudah. Kasihan si dintu orangnya sudah. Ada kau lagi bayar. Dahai aku ikhlas akan aja itu dihitung sedekah. Jadi sedekah. Sama-sama dipadakan. Dipadahakan. Jadi kalau mereka sangat dapat tahu orangnya udah. Iya, kita padahi orangnya. Antara dua bang guru kadang-kadang anu aja bilanya dibayari ku terima ya bilang ada sudah ya ku ikhlaskan ya kayak itu kayak apa Masih ngambang masih artinya masih andak benar. Asalnya banyak guru aja. Amun sedikit kalau belum banyak ya dikatakan. Nah makanya kadang keutamaan nang menghutang ini luar biasa juga bila kita mengikhlaskan itu luar biasa pahalanya menggawa. Tapi jangan itu dijadikan alasan bagi orang yang berutang. Jadi kadang orang berutang dijadikannya dalil. Jika mengikhlaskan benar pahalanya kan benar ya. Itu jangan jadikan dalil urusan ikam bayar hutang itu hukumnya wajib. Bila sudah ada duitnya sudah jatuh temponya maka hukumnya wajib berdosa. Tapi bagi orang mengutangi ada pulang hukumnya beda-beda. Artinya keutamaan masing-masing. Nah ini adalah untuk masalah yang berkaitan dengan hutang piutang. Jadi ciri orang yang bertakwa itu menurut surah Ali Imran ayat 30 ayat 134-35 adalah yang pertama orang yang berimpak di waktu senang dan sempit, yang kedua orang yang menahan marah, yang ketiga orang yang memaafkan kesalahan manusia. Nah jadi tiga hal inilah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita seberataan termasuk di dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita seberataan terkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat ulun sampaikan.